Shalom, selamat siang saudara yang kekasih. Siang ini saya ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mumpung saya masih hidup, saya beritakanlah kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saya sudah meninggal, saya tidak ada kesempatan lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Makanya ada kesempatan saya beritakan kebenaran firman Tuhan ini. Tidak ada ruginya kita melayani Tuhan. Memberitakan kebenaran firman Tuhan itu termasuk kita melayani Tuhan. Siang hari ini saya ingin berbicara tentang orang fasik dan orang benar. Apa perbedaan antara orang fasik dan orang benar? Ini sangat penting. Karena kalau kita tidak mengerti masalah ini, bahaya bagi rohani kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur pertama, ayat pertama dan ayat ke-6, di situ ada orang fasik. Saya bacakan ya. Mazmur pertama ayat pertama saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini Tuhan yang katakan, ditulis di dalam Mazmur 1 ayat pertama. Kalau saya yang ngomong bisa salah, tapi kalau firman Tuhan yang mengatakan, tidak pernah salah. Ini peringatan bagi semua orang Kristen. Tuhan menyampaikan pesan kepada orang-orang Kristen, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa Tuhan melarang orang Kristen mengikuti orang fasik ini? Saudara yang kekasih, kalau kita tidak mau mengikuti nasihat orang fasik, kata Tuhan, kita bahagia. Tapi kalau kita mengikuti nasihat orang fasik, kita menderita. Jadi ini pesan dari Tuhan kepada semua orang Kristen. Berbahagia lawannya menderita. Mengikuti nasihat orang fasik, menderita. Meninggalkan orang fasik, berbahagia. Kenapa kita berbahagia tidak mengikuti jalan orang fasik? Kita baca ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang masih menuju kebinasaan. Jalan orang benar, di sini Tuhan mengenal jalan orang benar, sedangkan jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Jadi kalau kita mengikuti nasihat orang fasik, kita akan menuju kebinasaan. Yang namanya binasa itu gak enak, saudara kasih, menderita. Yesus mengatakan seperti ini. Yesus itu kan Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan janganlah mengikuti nasihat orang fasik, karena orang fasik itu sedang menuju kebinasaan. Orang Kristen gak tahu orang fasik itu siapa, orang benar itu siapa. Ya, saya ingin katakan, kenapa sih orang fasik itu jahat ini seorang fasik ini? Karena nasihatnya membawa orang menuju kebinasaan. Saudara kekasih, orang fasik ini termasuk orang yang gak benar lah ya. Orang benar lawannya orang yang gak benar. Nah, orang fasik ini adalah orang yang jahat. Kalau baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-30, saya ingin beritakan tentang orang fasik itu. Seberapa jahatnya orang fasik itu ya. Mazmur 37 ayat 30 saya bacakan. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya menyatakan hukum Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Ini orang benar. Di dalam orang benar, lidahnya mengatakan hukum, dan Taurat Allah ada di dalam hatinya. Jadi orang benar itu di dalam hatinya ada hukum Taurat.
Ini dikatakan mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya. Jadi orang benar itu dalam hatinya ada Taurat Tuhan. Ya, ayat 32 saya bacakan. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Jahat gak saudara yang kekasih? Di sini dikatakan orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Jadi orang fasik itu nggak senang dengan orang yang menyimpan hukum Taurat. Orang fasik itu nggak suka dengan kebenaran, itu maksudnya. Makanya di dalam Mazmur 1 ayat pertama, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa kita tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik? Karena nasihatnya untuk membunuh orang benar. Apa benar orang fasik itu membunuh orang benar? Kalau saudara baca di dalam Matius, saya bacakan ya, Matius 24. Ini adalah orang fasik. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di atas kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi di sini dikatakan pembinasa berdiri di tempat kudus untuk membinasakan orang benar. Yang dibinasakan itu bukan fisik, saudara kekasih. Yang dibinasakan rohaninya. Jadi nasihat orang fasik itu adalah sangat berbahaya. Makanya Tuhan mengatakan janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Karena ikhtiarnya ingin membunuh orang benar. Nah, yang tadi kita lihat orang benar adalah orang yang menyimpan hukum Taurat. Jadi orang fasik itu tidak senang dengan orang yang menjalankan hukum Taurat. Ini sangat penting saudara yang kekasih. Apakah di akhir zaman ini masih ada orang fasik? Ada. Orang fasik itu membunuh orang benar. Yang dibunuh apa ya saudara yang kekasih? Rohaninya. Yang dibunuhnya apa saudara yang kekasih? Karirnya. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu disingkirkan oleh orang-orang fasik. Makanya saudara yang kekasih, saudara harus memperhatikan nasihat orang fasik ini. Karena nasihat orang fasik itu sangat berbahaya bagi orang Kristen. Nah, nasihatnya suruh membunuh orang benar. Bahaya orang fasik ini. Dan orang fasik itu gak suka dengan hukum Taurat. Dia membuang hukum Taurat. Sehingga kalau ada orang yang mau menjalankan hukum Taurat, dia gak senang. Dia menganjurkan orang jangan mengikuti hukum Taurat. Jadi orang fasik ini mengajarkan kepada orang-orang Kristen disuruh jangan menjalankan hukum Taurat. Dengan 1000 macam alasan orang fasik itu menasehati orang Kristen supaya jangan menjalankan hukum Taurat. Nah, orang yang menjalankan hukum Taurat di mata Tuhan adalah orang yang benar. Kita baca di dalam Roma 2, bentar ya. Roma 2 ayat yang ke-13 saya bacakan. Siapakah orang yang benar itu di mata Tuhan? Roma 2 ayat yang ke-13 saya bacakan. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi di mata Tuhan, orang yang benar itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Makanya di dalam Mazmur 1 ayat ke-6, Tuhan tahu jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi ada 2 jalan nih.
Ada jalan yang menjalankan hukum Taurat dan ada yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Orang Kristen itu ada dua macam saudara kasih. Ada orang Kristen yang mau menjalankan hukum Taurat, di mata Tuhan dia benar. Tetapi ada orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Itu namanya orang fasik. Ini saudara harus tahu. Orang fasik itu nggak suka dengan orang yang menjalankan hukum Taurat. Dan orang fasik itu dikatakan ikhtiarnya. Ikhtiar itu apa ya? Cita-cita lah kasarnya ya. Ikhtiar itu dia berjanji. Saya berjanji saya akan membinasakan orang benar. Dan orang benar ini adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Jadi kalau ada orang Kristen atau hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia jahat. Saya harus ngomong apa adanya ini saudara yang kekasih. Karena saya hamba Tuhan harus menyampaikan firman Tuhan. Yang saya sampaikan ini firman Tuhan loh. Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa kita tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik? Karena orang fasik itu mengajarkan orang untuk membunuh orang benar. Mazmur 37 ayat yang ke 30 sampai 32. Kita baca lagi ya biar jelas ya. Mazmur 37 biar jelas saudara yang kekasih, biar kita nggak salah paham ya. Saya nggak menjelekin orang ini. 37 ayat 30. Saya bacakan ayat 30 dulu. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Ini orang benar. Jadi orang benar itu di dalam hatinya ada hukum Taurat. Ayat yang ke-32. Orang fasik mengintai orang benar dan pikiran dan berikhtiar membunuhnya. Dia berjanji, ikhtiar itu kayak berjanji. Jadi orang fasik itu berjanji untuk membunuh orang benar. Nah, ini berkaitan dengan hukum Taurat. Jadi orang benar itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Tetapi ada orang fasik yang gak suka dengan orang yang benar ini. Jadi hukum Taurat itu hukum Taurat itu ya hukum Tuhan. Ada orang Kristen yang menjalankan hukum Taurat disebut orang benar. Sedangkan orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat itu disebut orang fasik. Jadi orang fasik dan orang benar itu seperti air dan minyak, nggak bisa bersatu. Saya menjalankan hukum Taurat tidak bisa bersatu dengan orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Jadi hamba Tuhan yang menjalankan hukum Taurat itu nggak bisa bekerja sama dengan orang hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya menjalankan hukum Taurat karena di dalam Alkitab mengatakan orang benar menyimpan hukum Taurat. Saya ingin tanya kepada saudara, saudara ingin benar di mata Tuhan apa benar di mata pendeta? Kalau saya mau benar di mata Tuhan, karena kalau saya mati, saya benar di mata Tuhan, saya akan dibawa ke surga. Tetapi kalau saya mati, saya nggak benar di mata Tuhan, benar di mata pendeta, apakah pendeta bisa bawa saya ke surga? Gak bisa. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat itu disebut orang fasik. Di akhir zaman ini sudah terlalu banyak orang fasik menguasai gereja. Orang fasik itu adalah pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Dan dia berdiri di atas mimbar membinasakan orang benar. Ngeri ya kalau sudah ngerti Alkitab ya. Jadi di dalam gereja itu sudah banyak orang-orang fasik. Saudara perhatikan pendeta-pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Menurut Alkitab mereka orang fasik. Kenapa kebenaran Tuhan itu susah sekali masuk ke dalam gereja? Karena gereja itu sudah dikuasai orang fasik.
dengarnya nggak enak saudara yang kekasih ini, tapi ini fakta. Saudara perhatiin pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mendengar hukum Taurat dia marah. Siapakah orang fasik itu? Menurut Alkitab ya, bukan menurut saya. Saya hanya menyampaikan bahwa orang fasik itu orang yang meninggalkan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 53. Bentar ya. Ini sangat penting saudara yang kekasih. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Jadi Tuhan marah. Gusar kan itu marah saudara kekasih. Aku menjadi gusar terhadap orang siapa? Orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Jadi kalau kita hamba Tuhan meninggalkan hukum Taurat, Tuhan marah. Makanya saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Dia gak senang dengan kebenaran. Kalau dia mendengar tentang hukum Taurat, dia marah. Saya banyak kenalan hamba Tuhan. Saya banyak kenal pendeta-pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau saya sampaikan tentang hukum Taurat, semuanya marah sama saya. Padahal yang saya sampaikan itu hukum Tuhan. Ya jadi firman Tuhan itu iya dan amin. Orang fasik membinasakan orang benar. Orang benar menjalankan hukum Taurat. Jadi kasar ngomongnya orang fasik itu adalah musuh dalam selimut. Dia melayani Tuhan, tapi nggak suka dengan hukum Tuhan. Seperti serigala berbulu domba, dia melayani Tuhan, tapi nggak suka dengan firman Tuhan, nggak suka dengan kebenaran. Hamba Tuhan yang nggak suka dengan hukum Taurat, ia disebut serigala berbulu domba. Bayangin aja saudara yang kekasih, dia berdiri di atas mimbar gereja, dia beritakan firman Tuhan, mengajarkan orang Kristen supaya meninggalkan hukum Taurat. Kalau saudara mengikuti nasihat orang fasik, saudara akan binasa. Ini sangat penting karena ini banyak orang Kristen yang nggak tahu. Pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia mengajarkan jemaatnya suruh tinggalkan hukum Taurat. Kalau saudara mengikuti nasihat orang fasik, saudara mati, saudara akan binasa. Ya, ini sangat penting. Kenapa saya mau memberitakan kebenaran firman Tuhan? Karena sudah terlalu banyak pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Contohnya, Pak Eratus Sabdono itu nggak mau menjalankan hukum Taurat. Gilbert Lumaindong, Philipan Popa, dan masih banyak pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Firman Tuhan nggak bisa dipermainkan. Sekalipun dia pendeta besar, kalau dia melawan kebenaran firman Tuhan, habis dia. Mungkin di dunia dia ngomongnya masih berapi-api, nggak ada sanksi memberitakan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang salah, nggak ada sanksi. Tapi nanti kalau dia sudah mati, dia akan berurusan dengan Tuhan. Sangat berbahaya orang fasik itu. Apa benar kalau orang fasik itu kalau mati dibinasakan Tuhan? Jangan main-main dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan orang fasik akan dibinasakan juga. Apa benar sih orang fasik itu kalau mati dibinasakan Tuhan? Kita baca di dalam 2 Petrus 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Saya bacakan ya. Saya langsung aja baca ke ayat kelima. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Berarti Nuh itu memberitakan hukum Taurat ya. Ya karena dia memberitakan tentang kebenaran. Dan dengan 7 orang lainnya ia mendatangkan air bah
atas dunia orang-orang fasik. Jadi dari zaman dari zaman Nuh itu ada orang fasik. Dan orang fasik itu nggak mau menjalankan hukum Taurat. Dia nggak senang dengan pemberitaan Nuh. Nuh memberitakan kebenaran. Kebenaran apa yang diberitakan oleh Nuh tentang hukum Taurat? Di dalam hati Nuh itu ada hukum Taurat. Tadi yang di Mazmur 37 ayat yang ke 30 sampai 32 di situ dikatakan di dalam hati orang benar ada hukum Taurat. Nuh ada hukum Taurat, tetapi orang fasik ini tidak senang. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan membinasakan orang fasik itu. Saya baca lagi ya biar jelas ya. 2 Petrus 2 ayat 5. Saya bacakan. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas orang-orang fasik. Jadi yang diselamatkan itu adalah orang yang benar. Orang yang benar itu siapa? Orang yang menjalankan hukum Taurat. Roma 2 ayat 13 di situ dikatakan bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Jadi dari zaman Nuh itu sudah ada hukum Taurat. Dan yang diselamatkan adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Sedangkan orang fasik yang gak mau menjalankan hukum Taurat dibinasakan Tuhan. Ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi pada waktu zaman Nuh, orang fasik dibinasakan Tuhan. Dari zaman Sodom Gomora, orang fasik juga dibinasakan dengan api. Di situ dikatakan ini menjadi peringatan bagi kita yang akan datang. Dari sejak zaman Nuh dan zaman Sodom Gomora, orang fasik itu dibinasakan dengan sama Tuhan. Maka di Mazmur itu juga di situ dikatakan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini untuk peringatan bagi orang yang ke depan. Nah, zaman sekarang ini. Zaman Sodom Gomora itu adalah contoh orang yang fasik dibinasakan dengan api. Dan di situ dikatakan sebagai peringatan yang ke depan. Kita ini zamannya zaman akhir, diingatkan dengan pakai Alkitab. Kalau kita meninggalkan hukum Taurat, kita akan dibinasakan Tuhan. Apa benar orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat kalau mati dibinasakan oleh Tuhan? Di akhir zaman ini juga orang fasik akan dihukum Tuhan masuk ke neraka. Orang-orang yang masuk neraka kan itu termasuk sudah dibinasakan. Ya, saudara baca di dalam Yudas 1 ayat yang ke bentar ya. Ayat yang ke-14. Yudas 1 ayat yang ke-14 saya bacakan. Dan juga tentang mereka Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudus, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ini terjadi lagi. Zaman Adam dan Hawa sudah diperingatkan. Dari sejak zaman Adam dan Hawa diperingatkan. Orang-orang fasik itu akan masuk ke sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum oleh Tuhan. Ini gak main-main, saudara yang kekasih. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini gak main-main, ini menyangkut surga dan neraka. Kalau kita mengikuti nasihat orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat,
kita dibinasakan. Kalau kita mengikuti pendeta yang fasik, pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, kita dibinasakan sama Tuhan loh. Zaman Nuh, orang fasik dibinasakan. Zaman Sodom Gomora, orang fasik dibinasakan juga. Zaman sekarang pun Tuhan membawa orang fasik menuju ke neraka. Yang nggak dibawa ke neraka adalah orang kudus. Yang tadi kita baca Yudas 1:14 dan 15. Orang-orang kudus itu bersama Tuhan mengadili orang fasik. Keren ya. Siapa sih orang kudus itu? Orang kudus itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Apa benar orang yang menjalankan hukum Taurat bersama Yesus untuk menghakimi? Kita baca di dalam Roma. Bentar ya. Roma 7 ayat 12. Siapakah orang kudus itu? Ya. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi hukum Taurat itu kudus, benar dan baik dan rohani. Kalau kita menjalankan hukum Taurat, maka kita menjadi kudus. Kalau kita menjadi kudus, kita akan menghakimi orang fasik. Keren ya. Apa benar orang kudus itu bersama Tuhan? Baca tadi Yudas 1 ayat 14-15. Diperkuat di dalam Matius 27 ayatnya ke Matius 27 ayat 51 saya bacakan. Mana 51 ini dia. Dan lihatlah tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi orang kudus itu yang sudah mati dibangkitkan masuk kota kudus. Nanti dia bersama Yesus menghakimi pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Nah, pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat disebut orang fasik. Makanya di dalam Mazmur 1 ayat pertama, janganlah berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Karena apa? Karena pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat itu sedang menuju kebinasaan. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat ya disebut orang fasik, dan orang fasik itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Orang fasik itu melanggar hukum Taurat lah kasar ngomongnya. Yang namanya melanggar hukum itu orang jahat sebenarnya dikasih. Saudara lihat di pengadilan. Kenapa mereka disidang di pengadilan? Karena dia melanggar hukum. Dan orang yang melanggar hukum disebut orang jahat. Apa benar orang jahat gak bisa masuk surga? Apa benar orang yang melanggar hukum Tuhan gak bisa masuk surga? Sekalipun dia pendeta besar, sekalipun dia punya karunia, kalau dia melanggar hukum Taurat, dia mati disebut orang jahat. Dan orang jahat ini gak bisa masuk surga. Orang jahat ini ditolak Tuhan masuk surga. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 22. Ya, saya baca langsung ayat 22 saja biar cepat. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini orang fasik ini. Orang fasik itu punya karunia, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengadakan mujizat, keren kan? Tetapi dia fasik. Kenapa dia fasik? Karena dia berbuat jahat. Kenapa
dia berbuat jahat, ya dia tidak mau menjalankan hukum Taurat. Saudara perhatikan, pendeta-pendeta yang punya karunia, apakah mereka mau menjalankan hukum Taurat? Saya perhatikan pendeta-pendeta yang punya karunia, bahkan pendeta yang sudah namanya terkenal, orang kagum sama dia. Saudara perhatikan, apakah mereka mau menjalankan hukum Taurat? Rata-rata nggak mau. Saya 34 tahun jadi hamba Tuhan, jadi saya tahu banyak sekali pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Dan pendeta ini disebut orang jahat. Karena dia nggak mau menjalankan hukum Taurat, melanggar hukum Taurat. Pendeta yang melanggar hukum Tuhan disebut orang jahat. Makanya di dalam Mazmur pertama, ayat pertama, janganlah engkau mengikuti nasihat pendeta yang jahat. Kenapa pendeta ini nggak boleh diikuti? Karena dia melanggar hukum Taurat. Saya pengalaman jadi hamba Tuhan sudah banyak dibohongi oleh pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Biasanya kalau orang jahat itu ngomongnya manis, ya kan? Orang jahat itu biasanya kalau, ya saya banyak teman, ada teman yang baik dan ada teman yang jahat. Kalau teman yang baik itu dia ngomong apa adanya, nggak mau menjilat dia. Kalau kita salah dia katakan lu salah, udah, itu orang baik. Tetapi kalau orang jahat, sekalipun kita melanggar hukum Tuhan, sekalipun kita nggak benar, di mata dia, oh hebat kamu. Ini orang jahat, mulutnya manis. Makanya Tuhan mengatakan janganlah engkau mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, karena mulutnya manis. Saudara perhatikan pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, khotbahnya, manis. Saudara pasti diberkati. Saudara pasti diselamatkan. Saudara pasti berkelimpahan. Ngomongnya manis. Tetapi di ujung dari itu, dia menjerumuskan kita ke neraka. Saya sering saya sering dibohongi oleh pendeta-pendeta. Waktu saya belum tahu, dia berbicara, waduh, saya terbuai. Sangka dia ini orang benar. Ngomongnya pakai nama Tuhan. Semua apa perkataan dia pakai nama Tuhan. Tetapi bohong. Ini yang berbahaya orang fasik ini. Jalan orang fasik menuju kebinasan. Jalan pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat menuju kebinasaan. Firman Tuhan loh yang katakan loh, bukan saya. Saya sebagai hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan bahwa pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, mulutnya manis. Yang pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat di mata Tuhan, dia itu penjahat. Saya gak menjelekkan pendeta loh. Saya juga tidak menghakimi pendeta. Saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Enak gak enak ya, ini firman Tuhan. Bahwa pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, pendeta yang meninggalkan hukum Taurat disebut orang fasik. Mazmur 119 ayat 53. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus menyuarakan suara Tuhan walaupun dengarnya nggak enak. Jadi kalau saudara mengikuti nasihat pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, saudara mati, saudara ikut binasa bersama pendeta itu. Saya ingin tanya, kalau pendeta saudara bawa saudara ke neraka, saudara mau nggak? Omongan saya nggak enak nih, tapi ini firman. Makanya Tuhan mengatakan janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Kalau saudara mengikuti nasihat pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, saudara akan dibinasakan tuh. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan apa adanya. Mumpung masih hidup, saya beritakanlah ini. Jadi orang fasik itu berlawanan dengan orang benar. Orang benar menjalankan hukum Taurat. Bagaimana nasib
orang yang menjalankan hukum Taurat. Kita baca Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang pertama saya baca. Bagaimana sih nasib orang yang menjalankan hukum Taurat? Kita baca Mazmur 119 ayat pertama. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya ulangi lagi baca. Ini adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Bagaimana nasibnya? Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi kalau orang yang menjalankan hukum Taurat, kata firman Tuhan, itu bahagia. Bagaimana nasib orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Binasa. Ya, sekalipun saudara pendeta besar, kalau saudara melanggar firman Tuhan, saudara binasa. Jangan hanya bermodal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Yang penting percaya pasti masuk surga. Tapi dia gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Saya bingung saudara kekasih. Pendeta yang sudah sekolah Alkitab puluhan tahun, gelarnya dokter. Ya kalau kita lihat pendeta sekolah Alkitab sampai gelar yang dokter, berarti berpuluh-puluh tahun dia belajar Alkitab toh. Betul nggak? Pendeta yang punya gelar S1, S2, dokter, dia sekolah Alkitab, dia belajar Alkitab ini loh. Tetapi kok nggak tahu bahayanya orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Bingung saya kadang-kadang. Saya emang gak ada gelar, saudara kekasih. Cuman saya tahu firman Tuhan ini mengatakan orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat dibinasakan Tuhan. Saya gak ada gelar. Tapi saya tahu bahwa orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati dibinasakan Tuhan. Saya tahu. Yang membuat saya heran, kenapa pendeta yang sudah punya gelar sekolah Alkitab bertahun-tahun, dia nggak ngerti masalah ini. Orang fasik itu orang pintar, saudara kekasih. Pendeta-pendeta pintar. Di situ dikatakan, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Jadi kalau orang yang memberi nasihat itu kan orang pintar. Tetapi kepintarannya bukan untuk membawa orang ke surga, binasa. Ya kan? Untuk apa kita sekolah Alkitab, punya gelar, tetapi nggak benar di mata Tuhan? Betul nggak? Malaikat aja kalau nggak menurut firman Tuhan, malaikat aja kalau nggak menurut perkataan Tuhan, dibinasakan sama Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia, nggak punya kekuatan apa-apa melawan perintah Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini firman Tuhan, saudara, bukan perkataan saya. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyuarakan suara Tuhan. Sebelum saudara mati, saudara harus tahu mana itu orang fasik, mana itu orang benar. Orang fasik adalah pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau saudara mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, saudara mati, saudara dibinasakan oleh Tuhan. Ya, mumpung kita masih hidup, saudara cek pendeta saudara. Saya nggak mengadu domba loh. Saya nggak mengadu domba saudara dengan pendeta saudara. Saya hanya menjalankan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau pendeta saudara orang fasik, pendeta saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, saudara sedang dibawa menuju kebinasaan. Saya nggak ngadu domba saudara kekasih. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara mumpung masih hidup, masih bisa menilai pendeta saya ini bawa saya ke surga apa ke neraka. Kalau saudara sudah mendengar YouTube saya ini, saudara udah tahu bahwa pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat akan dibinasakan Tuhan. Dan kalau kita mengikuti pendeta seperti ini, kita tinggal tunggu mati masuk ke neraka.
Ini firman Tuhan loh yang katakan. Di dunia ini kita belum di sorga, saudara kekasih, masih di dunia. Jangan mengharap, oh gue pasti masuk surga kalau percaya Yesus. Kalau saudara percaya Yesus langsung mati, ya masuk surga. Tapi kan saudara percaya Yesus belum mati. Makanya saudara harus mengikuti nasihat Tuhan. Jangan mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat adalah jahat di mata Tuhan. Karena dia melanggar hukum Tuhan. Yang namanya melanggar hukum Tuhan kan orang jahat. Yang tadi saya ngomong di pengadilan. Kenapa banyak orang-orang masuk ke pengadilan kan? Karena dia melanggar hukum. Dan orang yang melanggar hukum disebut orang jahat. Saya minum dulu sebentar ya. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyuarakan suara Tuhan. Walaupun dengarnya gak enak. Saya terus terang aja, susah sekali khotbah di gereja. Karena gereja itu rata-rata sudah dikuasai oleh pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Makanya untuk mendengar suara Tuhan di dalam gereja sekarang susah. Karena pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia berikhtiar untuk membinasakan orang benar. Orang benar itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Jadi kalau pendeta saudara gak mau menjalankan hukum Taurat, tinggal tunggu saudara mati masuk neraka. Ya, kalau pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat mendengar khotbah saya ini pasti marah. Kalau saudara mau marah, jangan marah sama saya, marah sama Tuhan. Karena yang menulis firman Tuhan ini bukan saya, Tuhan. Saya hanya menyampaikan, ada loh pendeta yang gak menjalankan hukum Taurat dibinasakan Tuhan. Ada, mumpung kita masih hidup, kita cek. Saya ingin ulang mengatakan sekali lagi. Kalau pendeta saudara bawa saudara ke neraka, saudara mau gak? Saudara harus pintar. Karena Tuhan sudah mengatakan jangan engkau mengikuti nasihat orang fasik. Jangan engkau mengikuti nasihat pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Karena pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat pertama. Itu pendeta-pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Di 2 Petrus 2 ayat yang ke-5 ke-6. Zaman Nuh dan zaman Sodom Gomora orang fasik dibinasakan. Orang fasik kan orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat, toh. Di akhir zaman juga Tuhan mengatakan orang-orang kudus dan Tuhan akan menghakimi dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik. Jadi saya menyampaikan kebenaran Tuhan. Ya tadi saya bilang kalau pendeta saudara bawa saudara menuju jalan kebinasaan, saudara mau nggak? Mungkin mau ya, kalau nggak ngerti Alkitab ya. Kalau saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara diajak pendeta saudara ke neraka, pasti ikut. Tetapi kalau saudara sudah mengerti kebenaran Tuhan, kalau pendeta saudara mengajak saudara ke neraka, saudara mau nggak? Kalau mau bodoh. Saya sudah ngerti Alkitab. Dulu saya juga jadi jemaat, saudara yang kekasih, gak ngerti Alkitab. Saya ikuti apa kata pendeta saya. Nah setelah saya sekolah Alkitab, ternyata pendeta saya gak mau menjalankan hukum Taurat. Saya keluar. Kalau saya masuk neraka, saya yang disiksa, bukan pendeta. Ya kan? Kalau saya masuk neraka, yang disiksa saya, bukan pendeta saya. Jadinya bagaimana caranya supaya saya gak masuk neraka? Saya tinggalkan pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Yang masuk surga saya, yang masuk neraka saya. Jadi kita harus pintar nih. Pendeta ini bawa saya ke surga atau ke neraka? Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, pendeta saya bawa ke neraka, keluar. Ngapain ikut pendeta ke neraka? Makanya saya susah sekali khotbah di gereja.
Karena pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat sudah berkuasa di dalam gereja. Saya harus ngomong apa adanya ya, karena ini menyangkut surga dan neraka. Saudara yang sudah ada umur, jangan mau mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Itu kata Tuhan loh, bukan kata saya loh. Saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Mazmur pertama, ayat pertama, janganlah engkau mengikuti nasihat pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Karena pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat sedang menuju kebinasaan. Saya ingin tanya, pendeta yang gak menjalankan hukum Taurat kan sudah banyak yang meninggal toh? Nah, jemaatnya juga sudah banyak yang meninggal toh? Pendeta-pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat sudah banyak yang meninggal. Dan jemaatnya juga sudah banyak yang meninggal. Kemana dia meninggal? Kalau menurut Alkitab, pendeta dengan jemaatnya dibinasakan sama Tuhan. Apakah ada pendeta membawa jemaatnya ke neraka? Ada, kita baca di dalam Matius ayat terakhirnya. Matius 23 ayat yang ke-15 saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, hai orang-orang fasik, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Bertobat loh. Sudah bertobat bukan masuk surga, masuknya ke neraka, karena bertobatnya salah. Ini pendeta mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk berkhotbah, untuk mengajarkan orang supaya percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, dia mati, masuknya ke neraka. Kenapa seperti itu? Karena hanya mengatakan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, nggak usah lagi menjalankan hukum Taurat, karena kita sudah zaman kasih karunia. Nah, setelah selesai, jemaat yang bertobat masuk neraka. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, apakah ada pendeta membawa jemaatnya ke neraka? Ada. Ini jangan sampai terjadi sama kita. Saya sebagai hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan. Apa itu perbedaan orang fasik dan orang benar? Orang benar menjalankan hukum Taurat. Orang benar menyimpan hukum Taurat. Sedangkan orang fasik tidak suka dengan hukum Taurat. Sukanya hanya percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Yang dia senang yang enak-enak. Yang dia senang firman Tuhan yang enak-enak. Sedangkan firman Tuhan yang gak enak, mereka buang. Ya, siang hari ini firman Tuhan sangat jelas perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Saya ingin katakan sekali lagi, kalau pendeta saudara membawa saudara ke neraka, apakah saudara mau ikut? Terserah saudara. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya menjalankan Taurat. Kata Alkitab, orang yang menjalankan hukum Taurat itu benar di mata Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini Engkau berbicara lagi kepada kami untuk mengikuti orang-orang yang benar. Ajari kami, berikan kami keberanian untuk keluar dari pendeta-pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Tuhan, ajari kami untuk mengikuti kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati orang yang mendengar YouTube ini, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.